Semoga dengan fadilah Fatihah senantiasa Allah berikan kita kebaikan, keberkahan dan sebaik-baik penjagaan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ila hadratul Nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan dengan tilawatil Quran. Agenda kita adalah surat Al-Kahfi, masih ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu Al-Kahfi? Sudah ya Bu ya, kita mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita teruskan dengan instruksi doa untuk mujahidin kita di Gaza, Palestina, dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27, kemudian surat Yunus 55, 56, dan 58. Sudah ketemu? Surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27 awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan
لم بعودة فما فوقها فأما الذين فأما آمنوا آمنوا فيعلمون فيعلمون أنه أنه الحق الحق من من ربهم ربهم وأما وأما الذين الذين كفروا كفروا فيقولون فيقولون ماذا ماذا أراد أراد الله الله بهذا بهذا مثلا المثل يضل به كثيرا ويهدي به به كثيرا كثيرا وما وما يضل به إلا الفاسقين الفاسقين الذين ينقضون ينقضون عهد عهد الله الله من من بعد بعد ميثاقه ميثاقه ويقطعون ما ويقطعون أمر ما الله به الله به أن يوصل أن ويفسدون في يفسدون في الأرض الأرض أولئك هم أولئك هم الخاسرون. الخاسرون. Lanjutkan dan surat Yunus surat ke-10 ayat 55, 56 dan Yunus. 58. Afwan, ayat berapa Umi? 55, 55. 56 dan 58. Jadi di skip 57 nih. Sudah Yunus. ketemu awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Inna inna lillahi ma lillahi fis ma fis samawati samawati wal ard. Ala Ala inna inna wa'dallahi wa'dallahi haqqun haqqun walakinna aktsarahum aktsarahum la la ya'lamun ya'lamun. wa Wa yuhyi wa yuhyi wa yumiitu wa yumiitu wa ilaihi ilaihi turja'un. turja'un. 58 Qul Qul bifadlillahi wa bifadlillahi birahmatihi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu فبذلك فليفرحوا huwa وخير khairun mimma مما yajma'un. يجمعون. Sadaqallahul azim. Instruksi itu ya, membaca doa memohon kekuatan kepada Allah Ta'ala untuk para kaum mujahidin di Gaza Palestina. Surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27, surat Yunus ayat 55, 56 dan 58. Di setiap selesai sholat wajib kita selama peperangan di Gaza Palestina itu masih berlangsung. Kenapa demikian? Karena mereka bersandar pada kekuatan doa-doa kita. Ya, saat ini kita tidak bisa ke sana, walaupun sudah sebagian ulama Timur Tengah ini sudah menyatakan sebagai jihad fisabilillah untuk seluruh kaum muslimin. Nah, kita nggak bisa ke sana. Maka kekuatan kita hanyalah memberikan kekuatan yang kita bisa. Di antaranya adalah kekuatan materi, ya, dan juga kekuatan doa. Dan mereka mengatakan kami bersandar pada kekuatan doa-doa kalian. Ya. Jadi mereka mengatakan kalian tidak usah tidak usah ke Palestina. Mereka katakan biarlah kami yang di sini menjaga Al-Aqsa. Doakanlah kami karena kami bersandar pada kekuatan doa-doa kalian. Mereka katakan. Nah, doa-doa kita itu kita perbanyak di setiap diperbanyak di setiap selesai sholat wajib kita, ya. Karena bantuan kemanusiaan dari Indonesia masih tertahan di pintu Rafah, ya. Tidak bisa masuk ke Gaza, tertahan di pintu Rafah. Jadi donasi-donasi yang kita kumpulkan baik di Monas kemarin, ya, lalu juga secara kolektif yang kita kan pada setiap taklim kita itu, ya, itu masih tertahan di pintu Rafah, ya. Maka saat ini kekuatan doa lah yang akan langsung menyentuh mereka tanpa ada hambatan apa-apa. Kita memohon kepada Allah kekuatan juga kemudahan karena Allah yang Maha berkehendak agar pintu Rafah itu dibuka, ya, dan bantuan kemanusiaan bisa masuk ke dalamnya. Apalagi semalam, ya, itu internet pun sudah
sudah diputus kembali ya. Kemarin sempat diputus, maka pas masuk lagi dari simpatisan Palestina ya, itu pun diputus kembali ya. Dan satu-satunya rumah sakit yang diandalkan adalah rumah sakit Indonesia, itu pun sudah dibom ya. Nah, maka yang ada sekarang tinggal rumah sakit yang bentukannya kapal ya, dan juga bentukannya mobil. Itu pun kan nggak mencukupi karena tidak bisa rawat inap ya. Itu hanya memberikan sifatnya pertolongan pertama ya pada orang-orang yang cedera dengan luka karena bom ya, dan rudal-rudal itu. Dan itu pun juga obat-obatan kita pun sangat tipis ya, karena pasokan dari bantuan kemanusiaan yang isinya tidak hanya sembako tapi juga adalah obat-obat ya, itu masih tertahan di pintu Rafah ya. Dan subhanallah ya, kita memohon kekuatan kepada Allah agar dengan mukjizatnya para mujahidin Palestina diberikan kekuatan dan Amin. Amin ya Rabbal. dan diberikan kecukupan dengan caranya Allah ya. Kita tidak pernah tahu ya, caranya Allah adalah yang terbaik. Disampaikan ke masa lalu ya, para mujahidin Hamas Palestina mereka hanya makan dengan roti gandum seadanya dengan minyak zaitun, cuma itu mereka makan sekarang ya, karena mereka sudah mulai menipis ya, sudah mulai habis, sementara ya untuk mendapatkannya sudah nggak bisa karena dibombardir di mana-mana ya. Kemarin itu kan sempat Gaza bagian selatan itu masih agak tenang ya, tapi saat ini Gaza bagian selatan pun ya itu sudah dibombardir. Itu tiap 2 jam bergantian, 2 jam di barat, nanti akan 2 jam di timur, akan 2 jam di utara, 2 jam di selatan ya. Sehingga itu beruntun yang membuat masyarakat tidak bisa keluar kemana-mana ya. Nggak bisa keluar kemana-mana bantuan kemanusiaan, alasan mereka demi keamanan, maka pintu Rafah ditutup ya. Sehingga mereka tuh menjerit dalam lapar, menjerit tidak ada air, menjerit dalam kesakitan karena dokter dibunuh ya, rumah sakit dihancurkan ya. Maka saat ini kekuatan doa kita lah yang bisa menguatkan mereka, kekuatan doa kita memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Walau sejujurnya ya akidah mereka terhujam, tidak ada rasa takut ya kepada selain Allah ya. Anak-anak kecil pun seperti itu, apalagi para mujahidin mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan mundur daripada tanah Palestina. Nah, jadi tadi surat-surat yang tadi dibaca di setiap selesai sholat wajib kita ya, kita sediakanlah itu kisaran paling sekitar 2 menit ya dalam doa kita. Baik, kita teruskan pelajaran kita ya. Tema yang kita usung saat ini adalah persiapan kematian. Nah, kenapa tema ini kita angkat ya? Dengan kejadian di Palestina itu memberikan kita pelajaran yang sangat banyak sekali. Ya, di mana-mana trending topik di sosial media adalah tentang ya, bukan lagi peperangan di Palestina itu, tapi merupakan pembantaian manusia secara keji. Ya. Pembantaian, bukan lagi peperangan. Ya. Karena Zionis Israel laknatullah alaih itu sudah keluar daripada kode etik dalam peperangan. Ya. Mereka membunuh para wanita, membunuh anak-anak, ya, membunuh rakyat sipil yang tidak bersenjata, dan mereka juga menghancurkan semua fasilitas-fasilitas umum yang dalam secara hukum internasional peperangan itu dilarang. Ya. Nah, jadi dikatakan melalui trending topik saat ini ya tentang pembantaian ya yang terjadi di Palestina memberikan minimalnya satu pelajaran bagi kita ya, bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian dari Allah Ta'ala yang akan menimpa pada setiap makhluk yang bernyawa. Kita tahu dalam peperangan itu setiap manusia yang dalam peperangan pun pasti berusaha untuk menyelamatkan dirinya.
pasti berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Mereka masih berkeinginan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam jangka waktu panjang. Mereka tidak ingin menggadaikan nyawanya dalam kekonyolan, ya. Maka sebisa mungkin pastilah mereka mencari dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi ketika kehendak Allah berlaku, lokasi yang dinyatakan aman, yang mampu menyelamatkan kita pun, di situ pun, ya, kalau Allah berkehendak, maka kematian itu pun akan sampai kepada diri kita. Ya, itu pun akan sampai pada diri kita. Kita ingat satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa jodoh, rezeki, maut adalah rahasia Allah. Ibu, suara saya terdengar kan ya? Kecil banget, Mi. Umi, mohon izin agak kecil suaranya, Umi. Kecil ya. Iya, memang saya ini suara saya agak kecil karena vertigo saya lagi kumat, jadinya gitu guys, sakit. Kalau volumenya Umi agak dibesarin gimana, Umi? Volume di Nah, perangkatnya Umi. ya ini sudah saya maksimal. Bagaimana? Oh, sudah ya. Ya, afwan Umi. Ya, kita berusaha ya. Jadi, dikatakan tadi dalam satu hadis Rasulullah bahwa jodoh, rezeki, maut adalah rahasia Allah. Ya, salah satunya adalah maut. Maut itu dalam rahasia Allah yang Allah rahasiakan tempat kejadiannya, waktu kejadiannya, dan sebab kejadiannya. Jadi maut itu adalah rahasia Allah. Di mana Allah merahasiakan tentang maut ini tempat kejadiannya, waktu kejadiannya, dan sebab daripada kejadiannya. Ya, tetapi maut itu walaupun dalam rahasia Allah itu merupakan sebuah kepastian dari Allah Ta'ala yang akan menimpa setiap makhluknya. Kita ingat lagi hadis Rasulullah, tadi dikatakan ya, rezeki, jodoh, maut dalam rahasia Allah. Tentang maut, Allah rahasiakan tempatnya, waktunya, dan sebabnya. Ya, kita lihat lagi hadis Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda, perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dengan dunia. Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia, artinya perbanyak mengingat pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Berarti Rasul mengatakan perbanyak mengingat kematian. Berarti apa? Bukan sekali-kali. Ya, mengingat kematian itu bukan sekali-sekali, bukan tempo-tempo. Tapi kata Rasulullah, perbanyak mengingat kematian. Teknik mengingat kematian itu bisa kita menengok orang sakit, bisa kita mengurus jenazah, bisa kita ziarah kubur. Itu teknik mengingat kematian. Jadi kata Rasulullah, perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia, artinya perbanyak mengingat kematian. Ada apa? Terkait hadis ini, maka Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala mengatakan, saat kita memperbanyak mengingat kematian dengan teknik apapun, maka Allah akan memberikan 3 kebaikan. Yang pertama adalah bersegera dalam taubat. Yang kedua, hati yang dipenuhi dengan sifat qanaah. Dan yang ketiga, bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Kita perhatikan, tadi kata Rasulullah, perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia. Artinya perbanyak mengingat kematian.
Yang hadis ini diterjemahkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala mengatakan, ya, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan diberikan 3 kebaikan. 1, bersegera dalam tobat. Yang kedua, hati yang dipenuhi sifat qanaah. Dan yang ketiga, bersemangat dalam beribadah. Kita bahas. Ya. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, itu akan apa? Diberikan 3 anugerah tadi. Kenapa? Karena sejujurnya setiap kita mengingat kematian dengan teknik apapun, itu akan melembutkan hati kita dengan tumbuhnya rasa takut akan kematian. Karena sejujurnya tidak ada orang yang siap untuk mati. Sejujurnya setiap kita takut akan mati. Ketakutan akan kematian itulah yang akan melembutkan hati kita. Sehingga apa? Kita mendapatkan satu kebaikan, bersegera untuk bertobat kepada Allah. Dengan ketakutan itu melembutkan hati kita untuk apa? Ya, memenuhi hati ini dengan bersifat qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah Ta'ala. Karena mereka meyakini bahwa apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka simpan, apapun yang mereka banggakan, saat kematian itu tidak akan dibawa sedikit pun. Maka yang terbaik adalah merasa cukup dengan yang telah Allah berikan, merasa puas dengan ketentuan Allah, dengan keyakinan apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah tentukan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Belajar dari peristiwa Palestina saat ini. Mereka hidup mereka susah. Mereka hidup mereka berat. Mereka hidupnya dalam kesulitan dan ketakutan. Jadi tidak pantas kita mengeluh. Kalau kita mengatakan, ya Allah capek banget. Hidup anak-anak Palestina, bukan orang dewasa. Baru anak-anaknya saja jauh lebih capek dari kita. Hidup kita susah, kita katakan. Lihat anak-anak Palestina, hidup mereka jauh lebih susah dari mereka. Kita katakan, ya Allah beban hidup saya berat banget, sakit banget ya Allah. Lihat anak Palestina, hidup mereka jauh lebih sulit dan lebih berat. Tapi mulut mereka tetap kalimat yang keluar adalah Alhamdulillah. Ya. Kita lihat itu video-video anak Palestina yang mereka ya di sana obat-obat di rumah sakit, obat yang sangat dibutuhkan, anestesi kan sebenarnya. Ya anestesi untuk ya tindakan setiap luka daripada akibat bom ataupun rudal. Anestesi itu sudah habis kalau mau tahu. Sehingga apa? Ya anak-anak itu ataupun orang dewasa ya mendapatkan tindakan medis tanpa anestesi. Bayangin Ibu, luka yang menganga karena bom itu harus dijahit tanpa anestesi. Kayak apa Bu? Itu akan sakit sekali. Kita terluka aja mau dijahit 2 jahitan aja pasti anestesi. Itu luka benganga yang sangat dalam, diberikan tindakan pembersihan, lalu dijahit tanpa anestesi. Ditanya, apa kamu tidak merasakan sakit dan takut? Mereka katakan dalam bahasa Indonesianya, kenapa kami takut? Kami akan jadi syuhada. Kami akan jadi syuhada. Dia katakan, Alhamdulillah, dia bilang. Bahkan seorang pemuda yang tangannya putus kena bom, dia katakan, apa Anda tidak merasakan sakit? Alhamdulillah, sebagian tubuh saya sudah ada di surga. Masih Alhamdulillah. Berarti apa? Hati mereka itu dipenuhi dengan sifat qanaah. Kenapa? Karena tauhid yang bagus. Karena keimanan, ketakwaan mereka itu yang lurus, yang benar, yang murni kepada Allah. Sehingga tidak ada rasa takut melebihi takutnya mereka kepada Allah.
Nah, saat kita mengingat kematian pun ada rasa takut. Karena sejujurnya nggak ada yang siap untuk mati. Karena sejujurnya setiap kita pun takut akan mati. Ketakutan itu akan menumbuhkan ya sifat qanaah yang akan memenuhi relung hati kita. Ya, aplikasi daripada sifat qanaah itu adalah bersyukur kepada Allah. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu saat kita banyak mengingat kematian, ada rasa takut kita kepada Allah. Yang ketakutan itu akan membawa diri kita untuk bersemangat ya dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini makna dari kata Rasulullah kan, jodoh, rezeki, maut adalah rahasia Allah. Tentang maut ya adalah rahasia Allah. Yang Allah rahasiakan ya tempat kejadiannya, waktu kejadiannya, dan sebab daripada kejadian. Di hadis Rasul dikatakan lagi tadi, perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia. Artinya perbanyak mengingat kematian. Karena saat kita banyak mengingat kematian, ada rasa takut yang mampu melembutkan hati kita. Di mana rasa takut dan kelembutan hati itu akan membawa diri kita untuk bersegera dalam bertobat. Rasa takut dan kelembutan hati itu akan memenuhi ruang hati kita dengan sifat qanaah. Rasa takut dan kelembutan hati tadi akan membawa diri kita bersemangat dalam beribadah. Kita kembali, tadi kata Rasulullah, perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia. Artinya perbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena kematian adalah kepastian dari Allah Ta'ala ya, yang akan menimpa setiap makhluk yang bernyawa. Siap tidak siap, mau tidak mau, kematian itu akan datang menghampiri kita. Surat 3, 185, surat 62 ayat 8, 21, ayat 34. Buka dulu surat 3 ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat 3, surat Ali Imran. Ya, ayat 185. Stressingnya awal ayat. Di mana Allah Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Titik. Makna dari kalimat ini adalah kematian adalah sebuah kepastian daripada Allah Ta'ala yang akan menimpa setiap yang bernyawa. Setiap berarti tanpa kecuali. Yang realitanya kematian itu akan menimpa laki-laki ataupun perempuan. Kematian itu akan dirasakan baik yang tua ataupun yang muda. Kematian itu akan dirasakan baik yang sakit ataupun yang sehat. Dan tidak jarang realita yang kita lihat, kematian itu tidak harus menimpa yang tua lebih dulu dan tidak harus diawali dengan kata sakit. Jadi di ayat ini kita pahami bahwa kematian adalah kepastian dari Allah Ta'ala yang akan menimpa siapapun, setiap yang bernyawa, artinya tanpa kecuali. Lihat kembali surat 62 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat apa itu? Al-Jumu'ah, Umi. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kita lihat awal ayat. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Ada kata lari. Berarti apa? Yang kita hindari.
Maksudnya apa? Enggak ada yang siap untuk mati. Setiap kita takut akan mati. Setiap kita menghindari untuk mati. Dan itu terbukti. Dalam setiap doa kita meminta kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku. Kita minta pada Allah. Secara nggak sadar ucapan tadi berarti apa? Menggambarkan kita belum siap untuk mati. Setiap kita menghindari kematian tadi. Ya. Tetapi kata Allah apa? Iya tuh kematian. Pasti menemui kamu. Ada kata pasti. Allah yang maha benar dalam firman-Nya, Allah yang maha benar dalam janjinya menyatakan dengan kata pasti. Berarti tidak bisa dibantah. Ya, jadi apa? Ya, setakut apapun kita, berusaha untuk menghindar kayak apapun akan kematian. Setiap kita itu pasti akan mengalami kematian. Kenapa sebelum demikian? Ya, itu dijawab dalam surat 7 ayat 34. Yuk buka lagi baca. Kalau bisa pada saat itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya, surat 7, surat Al-A'raf, ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, dan setiap umat, artinya siapapun tanpa kecuali, mempunyai ajal. Arti ajal adalah batas umur. Sinonimnya adalah batas daripada waktu. Batas daripada umur itu adalah kematian. Yang kata Allah, apabila ajalnya tiba, apabila kematiannya tiba, maka mereka tidak dapat meminta aja nggak dapat, meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Sudah terjadi korelasi, ya. Tadi di surat 62 ayat 8 kata Allah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, takut, menghindar. Iya, kematian itu pasti akan menemui kamu. Kenapa? Karena setiap kita punya ajal. Setiap kita punya batas umur. Batas daripada umur itu adalah kematian. Apabila ajal kita tiba, maka kita tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sesaat pun, kata Allah. Kemudian dalam surat 21 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Ya. Surat 21, surat Al-Anbiya, ayat 34. Allah Ta'ala mengatakan, dan kami tidak menjadikan hidup itu abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Yang kita lihat faktanya, ya, Nabiullah Adam alaihissalam pun wafat. Manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam pun wafat. Nabi Idris yang terkenal dengan keilmuannya pun wafat. Nabi Ayub yang terkenal dengan tingkat kesabarannya yang sangat tinggi wafat. Nabi Yusuf juga yang terkenal dengan kecerdasannya dalam memimpin negara wafat. Dengan segala kepintaran mereka itu wafat. Inilah yang kata Allah. Kami tidak menjadikan hidup itu abadi bagi seorang, berarti siapapun
Ya, sebelum engkau Muhammad. Jadi jauh sebelum Rasulullah pun semuanya nggak ada yang abadi, semuanya wafat. Maka kata Allah, ya kata Allah, maka jika engkau tuh Muhammad, jika engkau Muhammad wafat, apakah mereka akan kekal? Kata Allah. Logika kita, kalau Nabi Muhammad aja wafat, maka kita pun juga pasti wafat. Ya, berarti apa? Kematian itu adalah kepastian dari Allah yang akan menimpa siapapun. Bahkan Rasulullah sendiri pun mengalami kematian. Setakut apapun kita pasti mati. Karena setiap kita ya memiliki ajal. Setakut apapun kita akan mati, kematian itu pasti datang. Dan hakikatnya ya, dalam hidup kita ini, kalau kita mau bisa menalar dengan baik, ya, dalam hidup kita ini, dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Sementara kematian itu yang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada kita. Jadi dunia yang kita lelah mengejar dunia, kita kejar itu dunia, dia akan ninggalin kita. Sementara kematian yang kita hindari ini karena takut, dia perlahan tapi pasti semakin mendekati kita. Jadi yang mendekat itu bukan dunia dengan kesenangannya. Yang mendekat semakin dekat itu adalah kematian kita. Coba lihat surat 21 ayat 1, 63 ayat 11. Surat 21 dulu ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Nah, surat 21 masih dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Allah Ta'ala mengatakan telah semakin dekat kepada manusia secara keseluruhan, berarti tanpa kecuali perhitungan amal mereka. Perhitungan amal itu terjadinya sesudah kematian. Jadi kalau Allah mengatakan telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka, artinya telah semakin dekat kepada manusia, siapapun ia, kematian. Yang faktanya kita lihat, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, manusia itu tambah tua. Konsekuensi dari semakin tua adalah semakin dekat dengan kematian. Walau kematian tidak harus nunggu tua, tapi lazimnya semakin tua seseorang, semakin dekat dengan kematian. Tapi faktanya bagaimana? Allah menggambarkan dalam surat 21 ayat 1 ini, mereka sedang lalai dengan dunia, terbuai, terlena, masih asyik dengan dunia. Lalu apa? Abai, berpaling dari akhirat. Ya, itu faktanya. Jadi umurnya tambah tua, tapi nggak ngambil pelajaran. Dia masih tetap bersemangat, sibuk dengan dunia, ya, dan masih lupa bahkan lalai serta berpaling dari akhirat. Selesai pembahasan kita di awal ayat. Kata Allah telah semakin dekat kepada manusia kematiannya. Surat 63 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat 63, surat Al-Munafikun, ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Ya, apabila waktu kematiannya telah datang. Berarti setiap kita punya ajal. Yang setakut apapun kita pada kematian, kalau tiba waktunya kita nggak bisa meminta penundaan ataupun percepatan, dan Allah pun mengatakan tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dari beberapa ayat yang kita bahas tadi, bahwa kematian adalah sebuah kepastian.
Di mana setiap kita tidak akan pernah siap untuk mati. Di mana setiap kita pasti takut akan mati. Tetapi kata Allah, setiap kamu punya ajal. Batas umur, yaitu kematian. Apabila ajalnya tiba, maka kita tidak bisa meminta penundaan ataupun percepatan. Dan Allah mengatakan di alam munafikun, bila tiba kematian kita, maka Allah tidak akan menunda kematian kita. Maka terkait dengan kematian ini, pilihan kita cuma dua. Cuma dua pilihan kita. Membuat persiapan untuk kematian, atau teruslah bermaksiat kepada Allah. Cuma dua pilihan kita. Jadi kematian adalah sebuah kepastian. Setiap kita pasti mati. Apabila kematian itu tiba, Allah tidak akan menunda. Yang kita setakut apapun tidak akan tidak akan pernah bisa meminta penundaan ataupun percepatan. Terkait kematian adalah kepastian dari Allah Ta'ala. Pilihan kita cuma dua. Mempersiapkan kematian atau teruslah bermaksiat kepada Allah. Mau dipilih yang mana coba? Yuk, mau pilih yang mana? Terkait dengan kematian. Insya Allah Pilihan yang pertama. kita. Nah, iya. Mempersiapkan Secara sadar kita pasti memilih mempersiapkan kematian kita. Karena kita yakin, ya, kematian adalah kepastian dari Allah. Setiap kita pasti mati. Bila tiba waktunya kita nggak bisa minta penundaan ataupun percepatan, dan Allah tidak akan menunda kematian kita apabila waktu dia sudah datang. Maka yang terbaik secara sadar adalah mempersiapkan kematian kita. Hal itu termuat dalam satu hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam persiapan untuk kehidupan setelah kematiannya, mereka itu orang-orang yang cerdas. Jadi kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat kematian nih, sehingga tumbuh rasa takut. Ketakutannya itu dijadikan booster untuk mengadakan persiapan untuk kematiannya. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Atau di hadis Rasulullah yang lain lebih gamblang, riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang menekan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sementara orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan panjang angan-angan. Kita lihat kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang menekan hawa nafsunya, lalu beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Kayak apa itu misalnya? Kita tahu saat kita terbujur kaku di alam kubur, amal yang kita butuhkan dan dapat menolong kita itu 3. Ya. Yang pertama, terang tidaknya alam kubur kita nanti tergantung sholat tahajud yang kita lakukan selama kita hidup. Luas tidaknya alam kubur kita nanti tergantung sedekah jariah yang kita lakukan selama kita hidup. Lancar tidaknya mulut menjawab pertanyaan munkar dan nakir tergantung tilawah Quran kita selama kita hidup. Ini 3 amalan yang kita butuhkan saat kita di alam kubur. Makanya kata Rasulullah, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah hubungannya dengan dunia, kecuali ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmunya itu dia akan beramal. Nomor 2 adalah sedekah jariah. Yang dengan ilmunya dia akan mendidik anak-anak yang menjadi anak yang soleh. Poin 3, sehingga anaknya mendoakannya. Basicnya ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Tanpa ilmu nggak akan ada amal dalam diri kita. Sehingga amalan kita sangat tergantung kepada ilmu kita.
Jadi saat kita di alam kubur itu yang kita butuhkan. Satu, terang tidaknya alam kubur kita tergantung sholat tahajud yang kita lakukan selama kita hidup. Luas tidaknya alam kubur kita tergantung sodakoh jariah yang kita lakukan selama kita hidup. Lancar tidaknya mulut menjawab pertanyaan munkar dan nakir tergantung tilawah Quran kita selama kita hidup. Dari 3 poin ini kita sadari, oh terang tidaknya alam kubur kita tergantung sholat tahajud yang kita lakukan. Pasti setiap kita begitu tahu ilmunya, langsung aku mau sholat tahajud. Ada niat. Lalu ada ikhtiar. Dengan apa? Setting alarm. Begitu alarm itu bunyi, maka orang yang cerdas adalah komitmen bangun. Ya, bangun. Lalu sholatlah sebagai bekal untuk kematiannya. Ya. Atau lagi ketika kita punya rezeki. Ya. Seorang wanita identiknya untuk kesenangan. Udah ada rezeki tambah lagi dapat arisan, kesenangan. Dalam benaknya itu terkumpul macam-macam kesenangan tadi, pengen beli ini, beli ini, beli itu, beli itu. Maka apa? Tekan tuh hawa nafsunya. Lalu apa? Sebagian sedekahkan. Itu orang yang cerdas. Sementara orang yang dungu, nah, kata Rasul orang yang dungu nih, dungu itu lebih buruk daripada bodoh. Maka sifat dungu itu diidentikan dengan keledai, indikasinya binatang. Keledai masih satu bangsa dengan kuda sebenarnya. Cuma kuda itu dipecut, dia jalan. Tambah kencang, tambah jalan dia. Tambah kencang pecutannya, tambah kencang jalannya. Sementara keledai dipecut jalannya tetap geol, pelan. Kerjaannya makan, tidur, makan, tidur. Itu sifatnya keledai. Jadi kata Rasulullah, orang yang dungu tuh yang ngikutin nafsunya. Setting alarm dimatiin, besok aja. Atau 10 menit lagi. Akhirnya apa? Waktu tahajud habis, salat subuhnya pun kesiangan. Atau apa? Ketika dia punya kenikmatan rezeki, dia turuti semua kesenangannya. Dia abai untuk berinfak di jalan Allah, untuk menabung di jalan Allah, untuk investasi akhirat dengan bentuk infak dan sedekahnya. Itu orang yang dungu, ngikutin hawa nafsunya dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan tuh kayak apa? Oh, kematian gue masih lama, umurku masih muda. Aku aja protektif banget menjaga kesehatan. Masih lama kematian saya. Gunakan masa muda. Dia cuma 1 kali seumur hidup. Kesempatan gak datang 2 kali. Bersenang-senanglah. Nah, itu panjang angan-angan. Ini orang seperti ini kata Rasul, orang yang dungu. Dari 2 hadis ini terdapat 2 gambaran. Orang yang cerdas, yang neken hawa nafsu, dan beramal untuk sesudah kematian. Sementara orang yang dungu, yang ngikutin hawa nafsunya dan panjang angan-angan. Setelah kita tahu hadis ini, tentulah kita menginginkan masuk golongan dari orang yang cerdas. Yaitu yang menekan hawa nafsunya dan beramal. Ya untuk sesudah kematian. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita lakukan sebagai bekal kematian? Karena sejujurnya setiap kita pastilah menginginkan kematian yang husnul khatimah. Dan itu pula yang tertuang dalam doa kita. Kita katakan, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikan aku kematian yang baik. Maka kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah kehidupan akhirat yang baik, artinya surga dengan segala kenikmatan, dan kita pun memohon kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Itu keinginan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan?
untuk sampai pada cita-cita mulia kita itu, apa yang kita adakan sebagai persiapan untuk kematian yang baik tadi? Ya, maka yang harus kita lakukan ya sebagai persiapan untuk kematian yang baik, yang pertama dan paling utama adalah bersegera bertobat. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang suci. Karena manusia adalah tempatnya salah. Manusia adalah selaku berbuat maksiat. Manusia adalah selalu berbuat dosa. Dosa itu menjadi penghalang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Salah satu dikabulkannya adalah doa. Bahkan dosa itu menjadi penghalang untuk kita mendapatkan surganya Allah. Dan penghapus dosa itu tidak ada lain kecuali dengan bertaubatan nasuha saja. Dan taubat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tertulis dalam Al-Quran surat 66 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang khair. Ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan belakangan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surat 66, surat At-Tahrim, ayat 8. Kita perhatikan. Allah Ta'ala mengawali firman-Nya dengan kalimat, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini Allah perintahkan, Allah peruntukkan untuk hamba-Nya yang beriman. Kenapa? Karena Allah sangat sayang kepadanya hamba-Nya yang beriman. Allah menginginkan hamba-Nya yang beriman ini baik, tetap baik, sampai bertemu dengan Allah Ta'ala nanti. Tetapi Allah juga tahu, hamba-Nya yang beriman pun ini adalah manusia yang pasti melakukan kesalahan. Dengan kasih sayangnya Allah berikan solusi. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Tertulis dalam Al-Quran, maka hukum taubat itu adalah wajib. Isi daripada taubat cuma dua, istighfar dan perbanyak kebaikan. Istighfar menghapus kesalahan, kebaikan itu menutupi bekas-bekas kesalahan. Ya. Taubat yang diinginkan oleh Allah adalah taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang semurni-murninya. Taubat dikatakan sungguh-sungguh bila dilakukan dengan penyesalan. Berarti dia sadar telah melakukan kesalahan. Taubat itu dikatakan sungguh-sungguh bila dilakukan dengan kesadaran. Berarti bukan ikut-ikutan. Berangkat dari hati dan pemahaman. Taubat itu dikatakan sungguh-sungguh bila dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Sehingga ada niat azam yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Ini yang dikatakan taubatan nasuha. Dan buah daripada taubatan nasuha itu adalah terjadinya revolusi diri, terjadinya perubahan diri menjadi lebih baik, baik dari sisi keimanan ataupun amal solehnya. Jadi kita bisa lihat, apabila seseorang sudah bertobat, tetapi tidak ada perubahan, maka apakah itu taubatan nasuha? Karena taubatan nasuha itu cirinya tuh, ya, terjadinya perubahan dalam dirinya, menjadi lebih baik. Ya, kenapa? Karena dia menyadari umur dia singkat, waktu dia singkat, umur dia pendek, tinggal sedikit, sementara dosanya begitu banyak yang harus dibersihkan. Maka apa? Dirinya disibukkan
dengan istighfar dan memperbanyak amal soleh. Kenapa? Takut ketika dia menghadap Allah Ta'ala nanti masih banyak dosa-dosa yang belum dia tobati. Tapi apakah tobatku diterima oleh Allah? Dosaku banyak. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu dalam benak kita, maka dalam hadis kata Rasulullah, Allah itu maha penerima tobat. Walau dosa anak cucu Adam itu sepenuh langit dan bumi, Allah itu pasti menerima tobat, ya, selagi matahari tidak terbit di tempat terbenamnya. Allah tidak akan menerima tobat saat ruh berada di kerongkongan. Nah, ini hadis-hadis tentang taubat. Maka apa? Tidak boleh pesimis. Yang terbaik bagi kita adalah bersegera bertobat kepada Allah. Dengan keyakinan Allah pasti akan menghapuskan dosa kita. Optimis pada itu. Isi tobat kita dengan perubahan. Jadikan diri kita lebih baik. Ya, berharap dengan kebaikan itu Allah membalas dengan kebaikan juga. Bentuknya adalah asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum, kata Allah. Dengan tobat itu Allah akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahanmu tanpa tersisa. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, ini kan impian kita. Ini harapan kita, mendapatkan akhirat yang baik. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan dijauhkan dari siksa. Yang di Ali Imran 185 pun Allah mengatakan, yang disebut kemenangan itu adalah saat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu kemenangan. Dan kita bisa memperoleh kemenangan itu cuma dengan bertaubat kepada Allah. Satu, jadi persiapan untuk kematian kita adalah bersegera bertobat. Yang kedua adalah bersemangat menuntut ilmu. Karena realisasi tobat adalah adanya perubahan dalam diri kita. Dan kita tidak akan bisa merubah diri kita menjadi baik tanpa adanya ilmu. Dalam hadis kata Rasulullah, al-ilmu qoblal kaulu wal amal. Al-ilmu, berilmulah, qoblal sebelum, kaulu berucap, wal amal sebelum beramal. Berarti apa? Amal kita tergantung ilmu. Nggak akan ada perubahan, nggak akan ada amal di diri kita tanpa adanya ilmu. Karena pentingnya nih status ilmu, maka kata Rasulullah pun talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib muslim. Yang dalam hadis Imam Muslim kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh perjalanan niat diamalkan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baru cari ilmu. Allah sudah kasih apa? Selagi niatnya mencari ilmu lillahi ta'ala untuk diamalkan, Allah balas dengan kebaikan. Bentukannya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Ya. Tetapi bila seseorang itu menuntut ilmu, nggak ada niat untuk diamalkan, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nggak akan ada kebaikan pada dirinya. Bahkan ilmunya nanti cuma akan menambah kecongkakan dan kesombongannya. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mencari ilmu nih dengan niat untuk diamalkan, maka ilmunya itu akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Tetapi seseorang cari ilmu, nggak ada niat ya untuk diamalkan, realisasinya gimana? Jiping, ngaji kuping, nggak ada pencatatan, ya, atau nyatet, ya, CBSA catat buku sampai habis, tapi nggak ada niat untuk diamalkan, maka ilmunya nggak akan mendatangkan kebaikan.
Bahkan hanya akan menambah kecongkakan dan kesombongan. Kenapa? Ilmunya tadi cuma untuk digunakan berdebat tanpa realisasi dalam dirinya. Kok gitu? Karena konsekuensi atau kewajiban daripada ilmu adalah harus diamalkan. Yang kata Rasulullah, Allah tidak lihat hasil. Yang Allah lihat adalah usahanya. Besarnya pahala tergantung kepada besarnya usaha yang dilakukan. Atau di hadis Rasulullah yang lain ketika Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, amalan yang terus menerus walau kecil-kecil. Berarti apa? Dia dapat ilmu, dia jalankan walau itu kecil-kecil, dikit-dikit, itu lebih dicintai oleh Allah. Oh ternyata sholat tahajud sangat saya butuhkan. Ya, tapi saya nggak mau kalau nggak 11 rakaat, mending nggak usah sekalian deh. Nah itu nggak boleh. Kalau seperti itu, berarti kita nggak punya ilmunya. Hanya menambah kesombongan kita. Oh ternyata tahajud sangat saya butuhkan saat saya di alam kubur. Maka kerjakan tahajud tadi terus menerus tiap malam. Walau cuma 2 rakaat tahajud, 1 witir. Oh ternyata saat di alam kubur saya butuh sedekah untuk meluaskan alam kubur kita. Maka apa? Tapi saya mampunya sedekahnya cuma hari Jumat doang. Enggak apa-apa. Tapi setiap Jumat. Kalau tiap Jumat doang ngapain? Bukan sekalian deh, setiap bulan langsung 1 juta gua rekap. Nah itu yang salah. Berarti apa? Saat dia mengungkapkan seperti itu adalah kesombongan. Kenapa dibilang kesombongan? Karena kita tidak pernah tahu rezeki kita esok hari. Kita nggak pernah tahu umur kita esok hari. Maka Umar bin Khattab berkata, apabila kau telah selesai dari satu kebaikan, maka bersegeralah dengan kebaikan yang lain. Itu berarti apa? Selesai kecil-kecil, bersegera lagi. Nggak usah nunggu nanti dan nanti. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan kata nanti. Bersemangat menurut ilmu. Yang ketiga, ya, bersemangat dalam beramal soleh. Karena kewajiban daripada ilmu tadi adalah diamalkan. Maka orang yang cerdas setelah dia bertobat, dia menuntut ilmu sebagai acuan, clue, ya, untuk apa? Beramal. Dan ternyata beramal untuk kematian itu Allah perintahkan secara spesifik dalam Quran. Surat 18 ayat 110, surat 15 ayat 99, surat 2 ayat 197. Ya, buka dulu. Ya. Surat 2 ayat 197 yang terdekat. Yuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau nafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 197, stressingnya hampir di akhir ayat. Kata Allah, bawalah bekal. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Arti takwa itu adalah takut kepada Allah. Realisasi takwa dan takut itu adalah mentaati semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Konteksnya di sini ibadah haji. Kenapa? Karena haji itu adalah perjalanan menuju Allah.
Kalau dikatakan menuju Allah berarti berpulang pada maunya Allah. Kalau selamat baik kata Allah, dia akan selamat. Tapi kalau kematian baik kata Allah, maka dia pun akan mati. Nah kata Allah, bawa bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Arti takwa adalah takut kepada Allah. Realisasi takut adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan akhir ayat kata Allah, bertakwalah kepadaku, takutlah kepadaku. Wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sarkasme. Berikut surat 15 ayat 99. Yuk baca yang udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Surat 15 Al-Hijr ayat 99. Ayat terakhir dari surat 15. Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Sembahlah. Realisasi menyembah Allah adalah melakukan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Sehingga sinyalnya apa? Taatilah Allah. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal itu datang kepadamu. Kembali kan Allah perintahkan untuk berbuat baik. Ya. Kemudian surat 18 ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, surat 18 Al-Kahfi ayat terakhir 110 stressing kita tengah sampai akhir ayat. Kata Allah, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, mengharap kematian. Nggak ngarep aku mah. Walaupun kita tidak mengharap kematian, tapi setiap kita pasti mati. Kata Allah, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Allah perintahkan. Saat melakukan amal soleh itu kata Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini Allah memperingatkan kita agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang rugi, agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut. Berarti saat kita melakukan amalan sebatas kemampuan kita, menjalankan perintah Allah sebagai bekal kematian kita, saat pengerjaan itu, murnikan, luruskan, benarkan keimanan kita dengan bentuk tidak meyakini ada seseorang atau sesuatu yang bisa memberikan pertolongan dan perlindungan selain Allah saja. Karena sebanyak apapun amal soleh kita, kalau kita masih mempersekutukan Allah, maka amalan itu akan sia-sia. Kecil amalan kita, tapi dilakukan dalam murni bertauhid kepada Allah, maka itulah yang diterima oleh Allah. Maka Imam Al-Ghazali berkata, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang menghantarkan kita pada syurganya Allah Ta'ala. Imam Syafi'i berkata, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang kecil itu menjadi sebab engkau diampuni oleh Allah Ta'ala. Berarti apa? Ya, selagi masih umur dan mampu mengerjakan, kerjakan. Jangan pernah berkata tidak. Kenapa? Dijawab dalam surat 2 ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 195, hampir akhir ayat. Allah katakan, dan berbuat baiklah. Artinya, dan beramal solehlah.
Kenapa? Karena Allah menyukai, Allah mencintai, Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal soleh. Sehingga niat baik akan Allah tuntun dalam kebaikan, Allah kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Itu sudah rumus. Walau terkadang kita kecewa. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apabila engkau ikhlas menerima kekecewaanmu, maka Allah akan membayar tuntas rasa kecewamu dengan ribuan kebaikan. Kemarin sakit, kecewa dalam hidup tadi, disuruh tetap berbuat baik, minimal berhusnuzon dan tidak membalas keburukan itu dengan keburukan yang sama. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allah akan bayar rasa kecewamu itu dengan tuntas, dengan ribuan kebaikan. Sehingga apa? Hati kita lapang menerima ketentuan Allah tadi. Dengan keyakinan Allah tidak tidur. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Yang keempat, persiapan untuk kematian kita adalah istiqomah dalam amal. Ini yang sulit luar biasa. Ya, bersemangat mencari ilmu, ya itu semangat, apalagi ada temannya. Bersemangat dalam beramal soleh, bisa, apalagi ada temannya. Tapi istiqomah dalam amal, ini masalah urusan pribadi kita dengan Allah, luar biasa sulitnya. Mu'az bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu cepat beruban? Rasulullah menjawab, masalah istiqomah. Artinya Rasul saja mengakui masalah istiqomah dalam amal itu sulit luar biasa. Apalagi kita. Tetapi sesulit apapun, kata Rasulullah, Allah mencintai amalan yang terus menerus. Artinya istiqomah. Walau itu kecil-kecil. Maka apa? Kalau itu yang diperintahkan oleh Allah, kalau itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau itu yang disukai oleh Allah Ta'ala, maka berusahalah terus untuk istiqomah dalam amalan, walau amal kita dilihatnya receh. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah. Karena manusia hanya bisa berencana dan berusaha. Maka maksimalkan usaha kita dengan melangitkan doa karena hati dalam kekuasaan Allah. Ya, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Dengan doa apa? Satu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, balikkan hati ini untuk selalu taat kepada agamamu. Atau dalam surat 18 ayat 10, kita katakan kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah aku petunjukmu. Sempurnakanlah petunjukmu untukku agar aku tetap di jalan yang lurus. Doanya apa lagi? Kita minta kepada Allah diwafatkan dalam keadaan baik, sedang melakukan kebaikan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Minta lagi kepada Allah rezeki terbaik dari sisi Allah. Wujudnya apa? Taubatan nasuha. Allahumma rizqni taubatan nasuha qablal maut. Itu rezeki terbaik dari Allah. Jadi persiapan kematian kita dengan 4 doa. Ya tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Atau Al-Kahfi ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta kepada Allah kematian yang baik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Minta rezeki terbaik, wujudnya taubatan nasuha. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Nah, itulah doa kita. Ya. Sebagaimana juga para mujahid di Al-Aqsa, ya, Gaza, Palestina. Mereka mengatakan, jaga wudhu. Coba, mereka itu selalu menjaga wudhu. Karena wudhu pun kebaikan. Dan harus dicontohkan oleh Rasulullah. Balasannya pasti kebaikan. Apa itu? Diwafatkan dalam keadaan bersuci. Ya. Nah, Masya Allah. Jadi itulah persiapan untuk kematian kita. Yang pertama dan utama, bertobat kepada Allah.
Kemudian semangat cari ilmu. Yang ketiga, realisasikan ilmu dalam amal. Yang keempat, istiqomah dalam amal. Dan yang keenam, langitkan ikhtiar kita dengan doa. Ya, insya Allah dengan sekuat kemampuan kita berusaha, ya, maka Allah akan kabulkan apa yang ada dalam hati kita. Ya, dan karena kan niat baik, ya, pasti akan dituntun pada kebaikan dan dikumpulkan dalam kebaikan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan materi kita siang hari ini bermanfaat sebagai charger terbaik untuk kita manusia, ya, makhluk Allah yang lemah, yang banyak sekali bermaksiat, yang pelupa, yang banyak sekali melakukan dosa, ya, sehingga kita mampu menjadikan diri ini dari hari berganti hari lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, ya, insya Allah. Mudah-mudahan, ya, kita tutup pertemuan kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.